Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten untuk edisi Selasa 17 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, dimuliakanlah kiranya nama-Mu, oleh karena kuasa kasih-Mu yang terus membersamai kehidupan kami, tapi juga untuk segala berkat-Mu yang terus kami alami dalam hari-hari kehidupan kami. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu, Allah yang mengizinkan kami untuk menikmati hari dalam anugerah dan kasih sayang-Mu Bapa. Dan saat ini kami akan disapa lagi oleh kebenaran firman-Mu sebagai pedoman bagi tiap langkah hidup kami. Maka kami bermohon dimanapun kami berada, menyaksikan tayangan ini, kiranya kami akan dilengkapi dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu akan terus memperlengkapi kami semua dan mengarahkan hidup kami kepada kehendak-Mu. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang berdoa dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 22 dan ayat 23. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 22 dan ayat 23 ditulis seperti ini. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Itulah bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah meneguhkan hati yang bimbang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam perjalanan misinya yang panjang dan penuh tantangan, Rasul Paulus tidak pernah lupa akan tanggung jawabnya untuk kembali mengunjungi jemaat-jemaat yang telah ia layani. Setelah perjalanan misi yang melelahkan, ia masih berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain di daerah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Tindakan Paulus ini menunjukkan pemahaman yang mendalam bahwa iman memerlukan penguatan dan pemeliharaan yang berkesinambungan. Paulus menyadari bahwa pertobatan adalah awal dari perjalanan panjang, bukanlah akhir. Nah, orang-orang yang baru percaya kepada Kristus seringkali mengalami goncangan iman ketika menghadapi tantangan, penganiayaan, atau bahkan kebingungan. Hati yang bimbang adalah realitas yang wajar dalam perjalanan iman dan memerlukan perhatian serta bimbingan dari mereka yang lebih dewasa secara rohani. Dalam konteks kehidupan keluarga masa kini, pelayanan yang meneguhkan hati ini sangat relevan. Setiap anggota keluarga, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, pasti mengalami saat-saat ketika iman mereka digoncang oleh berbagai tantangan hidup. Mungkin karena kegagalan, karena penyakit, tekanan ekonomi, atau bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk saling meneguhkan satu sama lain. Ketika salah satu anggota keluarga atau bahkan sesama kita sedang mengalami kebimbangan, yang lain tidak boleh bersikap menghakimi atau acuh tak acuh. Sebaliknya, seperti Paulus, kita perlu dengan sabar dan kasih membantu menguatkan iman mereka yang sedang goyah. Pelayanan yang meneguhkan hati ini tidak selalu memerlukan kata-kata yang banyak atau rumit, atau nasihat-nasihat yang tinggi. Seringkali kehadiran yang penuh perhatian, telinga yang mau mendengarkan, dan doa bersama sudah cukup untuk memberikan kekuatan bagi hati yang sedang bimbang. Yang terpenting adalah konsistensi, seperti Paulus yang berulang kali mengunjungi jemaat-jemaatnya. Anak-anak khususnya
memerlukan penguatan iman yang konsisten dari orang tua. Mereka akan menghadapi berbagai tantangan dan pertanyaan seiring dengan pertumbuhan mereka. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman, di mana mereka dapat mengungkapkan keraguan mereka tanpa takut dihakimi dan mendapatkan bimbingan yang penuh kasih. Marilah kita mengikuti teladan Paulus dalam meneguhkan hati saudara-saudara seiman, dimulai dari keluarga kita sendiri. Biarlah rumah kita, biarlah persekutuan kita menjadi tempat di mana iman diperkuat dan setiap anggotanya merasakan dukungan dalam perjalanan iman mereka. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Kami kembali belajar dari sosok Paulus tentang bagaimana ketekunannya, kesetiaannya, dan kesediaannya untuk terus menguatkan hati sesama, menguatkan hati orang-orang beriman di sekitarnya. Maka kiranya ini akan juga menjadi pembelajaran bagi kami, bahwa di sekitar kami kadangkala masih ada orang yang perlu untuk dikuatkan imannya, perlu didukung dalam berbagai hal. Maka berilah kami juga kesediaan, dimulai dari lingkungan keluarga kami, saudara bersaudara, tapi juga di lingkungan sekitar, di lingkungan jemaat, masyarakat, tempat kerja, dimanapun kami berada, kami mampu untuk saling menguatkan hati satu sama lain sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu tolonglah kami Bapa dalam menjalani kehidupan ini. Dimanapun kami pergi berada, kami menjadi alat berkat Tuhan. Karena kami juga terus diberkati. Kami diberi umur panjang, kami diberi sehat dan kuat. Setiap usaha, kerja, perjuangan hidup kami dibukakan jalan oleh Tuhan. Supaya kami merasakan bagaimana damai sejahtera-Mu memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Tapi juga tentu Tuhan berkati hidup pribadi keluarga-keluarga kami. Sehingga segala yang kami harapkan, rindukan, dan rencanakan akan diberi keberhasilan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tiap langkah hidup kami biarlah dituntun dan disertai dalam kuasa kasih dan kemurahan-Mu. Maka terpujilah Engkau, ini kami yang bersyukur dan bermohon. Kami bawa semuanya kepadamu Bapa demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.